Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan judul perhitungan daya yang terpakai pada kapal Anchor Handling Tug 37M saat kondisi berlayar. Sedikit mengenai profil perusahaan. PT Biro Klasifikasi Indonesia atau disebut PT BKI merupakan satu-satunya agen klasifikasi nasional yang bertugas membuat klasifikasi kapal komersil berbendera Indonesia dan asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Nah, PT BKI ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan disahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang pembentukan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, PT BKI ini mempunyai 4 cabang utama, yaitu di Tanjung Priuk, Surabaya, Balikpapan, dan Batam, dan mempunyai 6 cabang madya serta 8 buah cabang lainnya yang tersebar di wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di PT Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, pada saat kita PKL, kita ditempatkan di divisi survei dan divisi persetujuan rancang bangun, di mana di divisi survei ini kita melaksanakan survei ke kapal dengan secara langsung melihat kondisi kapal dan komponen kelistrikan yang ada di dalam kapal. Nah, di divisi persetujuan rancang bangun, kita merancang perencanaan kapal seperti electrical single line diagram, kemudian perhitungan daya pada kapal. Nah, bahasan laporan kali ini saya membahas mengenai perhitungan daya yang terpakai pada kapal pada saat kondisi berlayar, terutama pada kapal Anchor Handling Tug 37M. Nah, pelaksanaan PKL ini kami dimulai dari tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan dimulai dari pukul 8 sampai 5 sore. Nah, bertepat di cabang utama dan kantor pusat BKI di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaksanaan PKL ini kami berlangsung selama 5 minggu. Nah, minggu pertama itu kita pengenalan lingkungan perusahaan, minggu kedua dan minggu ketiga kita ditempatkan di divisi survei, di mana kita melakukan survei di beberapa kapal, yaitu di kapal supply vessel, kemudian kapal carrier, dan kapal kargo. Nah, di minggu keempat dan kelima kita ditempatkan di divisi persetujuan rancang bangun, di mana kita menentukan perancangan perhitungan daya, electrical single line diagram, dan lighting arrangement. Nah, masuk ke pembahasan. Saya mengangkat pembahasan mengenai kapal Anchor Handling Tug. Nah, kapal Anchor Handling Tug ini atau KHT merupakan kapal yang mempunyai tugas untuk proses operasional di bawah laut seperti memasang dan memindahkan jangkar, di mana pada kapal ini dilengkapi dengan penarik tongkang yang akan mengambil dan memindahkan jangkar. Nah, selain fungsi yang tadi disebutkan, kapal ini juga mempunyai fungsi sebagai kapal penyuplai kebutuhan. Nah, sebelum kita menentukan kebutuhan daya yang terpakai pada kondisi berlayar, kita harus menentukan daya peralatan pada kapal terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita langkah-langkahnya, kita yang pertama itu menentukan peralatan yang digunakan, terutama yang mempunyai daya atau mempunyai output keluaran. Nah, yang kedua itu kita menentukan berapa daya yang dikeluarkan oleh peralatan yang tadi dibutuhkan dan jumlah peralatan yang akan digunakan. Nah, kemudian jika sudah, kita menentukan load factor atau faktor beban dari masing-masing peralatan yang digunakan. Nah, berikutnya kita akan menentukan kondisi peralatan tersebut CL atau IL, di mana CL ini merupakan continuous load atau di mana kondisi ketika peralatan ini beroperasi secara terus-menerus atau sering digunakan pada saat kondisi berlayar. Nah, IL ini atau intermittent load, di mana kondisi ketika peralatan tersebut beroperasi hanya pada saat waktu tertentu saja. Jadi pada kondisi IL ini dapat dikatakan peralatan yang jarang digunakan. Nah, pada kapal Anchor Handling Tug ini terdapat beberapa bagian-bagian, diantaranya engineering room, kemudian di atasnya lagi itu ada main deck, dan di atasnya lagi ada forecastle deck, dan di atasnya lagi ada wheelhouse deck. Nah, dimana pada tabel kali ini yang pertama ini merupakan peralatan yang ada di engineering room, dimana yang pertama itu kita menentukan komponen-komponen yang akan dibutuhkan atau peralatan yang dibutuhkan pada kapal tersebut, dan selanjutnya kita menentukan output
dari masing-masing peralatan. Nah, bersumber dari Megalodon dan beberapa saran dari pembimbing lapangan dapat dilihat dengan kolom output, dan selanjutnya jika sudah menentukan output dari masing-masing peralatan, kita juga menentukan jumlah yang akan kita gunakan dari masing-masing peralatan. Nah, selanjutnya mengalihkan output dengan jumlah yang peralatan yang digunakan dengan kita sebut sebagai power. Nah, selanjutnya kita menentukan load factor atau LF. Nah, di sini load factor ini kita memperoleh dari total waktu pengoperasian peralatan dibagi dengan total waktu kondisi peralatan. Nah, jadi total pengoperasian peralatan ini masing-masing rata-rata itu sekitar 8 jam dari maksimal 10 jam pengoperasiannya. Nah, jadi menghasilkan LF itu sebesar 0,8. Nah, selanjutnya menentukan CL atau IL. Nah, CL ini penentuan CL dan IL ini tergantung pada komponen atau peralatan tersebut sering bekerja atau tidak atau jarang digunakan. Nah, jadi nilai dari CL dan IL ini diperoleh dari power dikali dengan load factor dari alat tersebut. Nah, selanjutnya main deck. Di dalam main deck ini umumnya hanya terdiri dari ruangan-ruangan yang mempunyai output berupa lampu penerangan dan soket outlet. Nah, ketika kondisi berlayar, kapal ini umumnya pada ruangan-ruangan ini harus mempunyai penerangan. Jadi, penerangan yang ada di ruangan tersebut harus menyala. Jadi, di dalam main deck umumnya masuk ke dalam kondisi CL atau peralatan yang sering digunakan, terkecuali di soket outlet karena jarang digunakan. Nah, pada forecastle deck dan wheelhouse deck ini juga sama dengan main deck tadi. Nah, jadi di tabel ini juga hanya terdiri dari lampu penerangan dan soket outlet. Jadi seperti yang tadi, lampu penerangan itu umumnya pada kondisi berlayar itu selalu digunakan. Jadi dimasukkan di kondisi CL, dan soket outlet dimasukkan ke kondisi IL atau jarang digunakan. Selanjutnya untuk baterai charge, radio komunikasi, audio system, horn, echo sounder, kompas, dan GPS ini sangat penting digunakan pada saat kondisi kapal itu berlayar. Jadi dimasukkan ke CL atau continuous load. Nah, terkecuali ke CVS karena CVS ini hanya digunakan pada saat tertentu saja atau hanya beberapa kali digunakan. Nah, untuk emergency light pada wheelhouse deck maupun forecastle, kemudian main deck dan engineering room ini tidak dikelompokkan ke dalam CL ataupun IL dikarenakan emergency light ini bukan bersumber dari menyala ketika sumber utamanya itu mati. Nah, selanjutnya ventilasi. Umumnya ventilasi ini juga sangat penting digunakan pada saat kondisi kapal berlayar. Jadi dimasukkan ke dalam CL, terkecuali floodlight. Floodlight ini merupakan lampu yang digunakan pada malam hari dan hanya digunakan pada saat tertentu saja. Jadi dimasukkan ke dalam IL atau intermittent load. Nah, selanjutnya untuk menghitung kebutuhan daya kapal, yang pertama itu kita menentukan sumber utamanya itu berupa 2 buah generator dengan kapasitas 150 kW masing-masing generatornya. Nah, dari perhitungan yang tadi kita mendapatkan total daya sebesar 182,13 kW dan total daya pada CL itu sekitar 32,534 kW dan total daya IL sebesar 112,59 kW, di mana dalam perhitungan total daya keseluruhan itu diambil dari total daya CL dan IL demand power, jadi kebutuhan daya pada IL. Nah, jadi IL demand power ini dihasilkan dari total IL-nya dikali dengan diversity factor, di mana diversity factor ini merupakan rasio dari beban tertinggi pada kondisi tertentu dengan jumlah beban terukurnya. Jadi diversity factor ini dihasilkan dari total
daya IL-nya dibagi dengan total daya keseluruhan. Nah, dihasilkan nilai 0,618. Nah, lalu dikalikan dengan IL akan menghasilkan IL demand power sebesar 69,58 kW. Nah, maka daya total keseluruhan dapat dicari dengan nilai sebesar 102,114 kW. Nah, selanjutnya untuk presentasi pemakaian pada masing-masing generator dapat dihasilkan dari rumus total daya dibagikan dengan daya generatornya dikali dengan 100%, menghasilkan nilai 68,076%. Nah, jadi kesimpulannya pada saat pemakaian perhitungan daya yang terpakai pada kapal anchor handling tug 37M pada saat kondisi berlayar ini sangat dipengaruhi oleh berapa besarnya peralatan daya yang dibutuhkan. Jadi, maka berdasarkan dari perhitungan sebelumnya, hasil dari presentasi pemakaian dari masing-masing generator itu sebesar 68,076% dari daya generatornya. Nah, oleh karena itu, perhitungan daya yang terpakai pada kapal anchor handling tug 37M saat kondisi berlayar itu sekitar 102,114 kW dari masing-masing generatornya. Nah, berikut ini lampiran-lampiran ketika kami melaksanakan kegiatan PKL di PT Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.